Pria itu menyiramkan segelas air ke tembok. Tiba-tiba temboknya menjadi lembek. Makin penasaran, pria ini mulai menghancurkan tembok itu. Lalu mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Tumpukan uang yang tersusun dengan rapi dalam jumlah yang sangat banyak. Pemilik rumah sangat bingung. Tak ada satupun anggota keluarganya yang mau mengaku. Lalu tiba-tiba pria itu menemukan sebuah gudang yang tersembunyi. Di sini dia menemukan lebih banyak tumpukan uang dan perhiasan. Lalu pencarian itu berpindah ke halaman rumah. Mereka berhasil menemukan puluhan peti besar berisi uang dan perhiasan, dan mereka membawanya ke dalam. Semua sibuk menghitung uang. Pemilik rumah marah dan mengambil senapan di dinding. Lalu dia akan menembak petugas di sana. Untung ada istrinya yang menghalangi pria itu. Senapan itu lalu meletus, menembak pelapon rumah sampai bolong. Tapi tiba-tiba dari atas pelapon itu berjatuhan kepingan emas. Seorang pria tak sengaja menembak pelapon rumahnya, tapi tiba-tiba pelapon itu berjatuhan emas kepingan dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu semua orang pada terkejut dengan kejadian itu. Sudah seperti hujan emas. Emas-emas itu terus berjatuhan memenuhi lantai ruangan. Pemilik rumah pun hanya terdiam. Lagi-lagi pria itu mengambil senapan dan menembaknya ke sisi lain pelapon, dan sangat mengejutkan, kepingan emas kembali berjatuhan. Tak disangka-sangka, pemilik rumah meminta untuk disambungkan kepada atasan pria itu. Dia meminta penggeledahan itu segera dihentikan karena tak ada alasan yang bisa diterima. Lalu si komandan pun menolak permintaannya. Keluarga ini menyembunyikan hartanya di tiang rumah dan di tangga rumahnya, takut masuk penjara. Adik pemilik rumah ini menunjukkan beberapa lokasi penyimpanan harta yang lain. Keluarga ini menyembunyikan hartanya di tiang dan di tangga rumah, takut masuk penjara. Adik sepemilik rumah ini menunjukkan beberapa lokasi penyimpanan harta yang lain. Ketahui dari sini, skandal besar itu terbongkar ke publik. Lalu petugas mulai melakukan pembongkaran, mengeluarkan guci-guci yang berisi perhiasan. Orang-orang yang berada di sana sibuk mondar-mandir, membawa ember yang penuh perhiasan dan uang. Mereka pun mengumpulkan semuanya di teras rumah. Para bapak dan ibu-ibu berbaris menghitung tumpukan uang yang berada tepat di depannya. Uang-uang itu terus bertambah tanpa henti. Begitu juga dengan emas dan perhiasan lainnya. Saking banyaknya, para petugas pun menimbang emas-emas yang berada di sana. Lalu mereka pun menggunakan timbangan manusia. Benar-benar di luar nalar harta mereka. Saking banyaknya tak terhitung lagi berapa jumlah emas dan perhiasan itu. Pemilik rumah itu mendatangi orang-orang berpengaruh di India, mulai dari anggota dewan, menteri keuangan, hingga perdana menteri. Meskipun mereka meminta bantuan kepada para pejabat, tetapi mereka semua tidak bisa membantu pemilik rumah. Petugas ini pun sangat taat hukum. Tak ada celah sedikit pun untuk berbuat licik. Putus asa, pemilik rumah lalu menelpon petugas itu dan mengancam akan melukai istrinya jika ia masih tetap melakukan penggeledahan. Pelapon rumah ini banyak mengeluarkan kepingan emas. Rumah ini dimiliki oleh keluarga Ramaeswar. Tak hanya di pelapon rumah, keluarga ini juga menyembunyikan di tembok rumahnya. Ada yang dikubur di dalam tanah, bahkan ada yang di tangga rumah. Tapi seluruh harta itu hasil dari penggelapan pajak selama bertahun-tahun. Tapi akhirnya ketahuan, kini seluruh hartanya sedang didata dan akan dikembalikan ke kas negara. Keluarga Ramaeswar sangat putus asa. Lalu ia menyuruh anak buahnya untuk melukai istri petugas yang jujur itu. Anak buah Ramaeswar menyerang mobil yang dikendarai oleh wanita ini. Kaca mobil itu sampai pecah berantakan. Tiba-tiba sebuah truk muncul ingin menabrak mobil itu. Beruntungnya si sopir bisa menghindari truk itu lalu masuk ke kantor polisi. Dan wanita itu sekarang sudah berada di tempat yang aman. Mobil yang dikendarai oleh wanita ini tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal.
meninggal. Kaca mobil itu sampai pecah berantakan. Tiba-tiba sebuah truk muncul ingin menabrak mobil itu. Beruntung si sopir bisa menghindari truk itu dan masuk ke kantor polisi. Sekarang wanita ini sudah berada di tempat yang aman. Dia langsung memberikan kabar kepada suaminya. Intimidasi itu tidak membuat petugas ini menghentikan penggeledahan di meja makan. Rameswar makan bersama seluruh keluarganya. Tapi anehnya Rameswar tidak tahu seluruh harta itu milik siapa. Ternyata seluruh harta itu milik semua saudaranya. Benar-benar tidak disangka. Justru merekalah yang memberitahu posisi harta itu tersebut pada petugas pajak. Rameswar kembali bertanya kepada keluarganya, siapakah di antara mereka yang mengadu penggelapan tersebut kepada petugas. Tumpukan harta ini akan terancam disita oleh pemerintah India. Semua harta dihitung dengan seksama. Suatu pagi seorang pria duduk melamun. Terlihat dari jauh seluruh massa menuju ke rumah Rameswar. Jumlah mereka ratusan orang. Lalu orang-orang terus berdatangan turun dari truk. Massa telah sampai di depan gerbang rumah Rameswar. Petugas yang ada di dalam rumah sangat panik. Massa pun semakin beringas. Mereka menuntut semua petugas pajak keluar dari rumah Rameswar. Situasi pun semakin tidak kondusif. Ternyata rencana Rameswar sepertinya berhasil. Massa pun memaksa untuk memasuki gerbang. Lalu polisi pun kewalahan menahan massa yang semakin banyak. Para massa pun mulai merusak dan membakar semua mobil milik para petugas. Lalu para petugas pun segera melakukan evakuasi, membawa seluruh bawahannya keluar dari rumah Rameswar melalui pintu belakang. Di depan massa berhasil menyebol brigade polisi dan berhasil masuk ke dalam rumah. Petugas ini berhasil membantu seluruh timnya keluar dari rumah itu. Seorang petugas mengunci pintu gerbang. Dia memilih untuk bertahan demi mengamankan barang bukti dan memerintahkan bawahannya untuk segera mencari pertolongan. Dia pun kembali ke dalam rumah, mengunci pintu ruangan barang bukti, mengganjalnya dengan menggunakan meja dan kursi. Lagi-lagi massa memaksa untuk masuk ke dalam. Tidak ada rasa takut sedikit pun di wajahnya. Dia pun pasrah, menunggu takdir yang menentukan nasibnya. Tiba-tiba pasukan polisi datang dengan jumlah yang sangat banyak dan langsung mengamankan rumah Rameswar itu. Lalu seluruh massa kabur dan melarikan diri. Rameswar kini terpojok. Sebelum ia diangkut ke kantor polisi, ia kembali menanyakan siapakah yang tega telah mengkhianatinya. Petugas ini hanya mengatakan bahwa orang itu adalah keluarganya sendiri. Sekarang Rameswar dijebloskan ke dalam penjara dan film pun selesai.